kembali lagi dengan kami kelompok 1 dari kelas 97. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video presentasi mengenai materi kita perdagangan internasional. Namun sebelum dari itu, sambut salam hangat dari kami kelompok 1, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Dan terlebih dahulu, sebelum kami memasuki dalam penjelasan presentasi kami, saya akan menyampaikan siapa saja anggota kelompok dalam kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Zelda Adrina Brusumiring dan ada 4 anggota lainnya. Yang pertama Leoni, yang kedua Glenn, yang ketiga Juanda, dan yang keempat Paul. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Jangan lupa menerapkan PBS. P5 budaya SFD, P5 gotong royong, budaya si kuning-kuningan, SFD bekerja tanpa pamrih. Kelompok 1, hurra! Dan berikut merupakan bagian presentasi pada video kami pada kali ini, di mana pengertian akan dijelaskan oleh teman kami Paul, dan lanjutannya ada itu 4 bagian dalam perdagangan internasional yang dijelaskan oleh saya sendiri. Perdagangan dalam negeri akan dijelaskan oleh teman kami Juanda. Perdagangan internasional akan dijelaskan oleh teman kami Leoni. Faktor pendorong akan dijelaskan oleh teman kami Glenn. Manfaat akan dijelaskan oleh teman kami Juanda. Dan bagian yang terakhir ataupun hambatan akan dijelaskan oleh teman kami Paul. Nah, di sini saya menjelaskan pengertian. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang, jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Sekian dari saya, terima kasih. Beserta teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 4 bagian dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor artinya mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Yang kedua, eksportif. Eksportif adalah negara pelaku ekspor. Bagian yang ketiga yaitu impor. Impor artinya masuknya barang dari negara lain. Yang keempat ataupun yang terakhir yaitu importif. Importif artinya negara pelaku impor. Perdagangan dalam negeri. Yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu ataupun interaksi secara langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan sama. Yang keempat, tidak dikenai biaya masuk, hanya retribusi. Yang kelima, biaya angkut lebih murah. Yang keenam, kualitas barang bervariasi. Yang ketujuh, peraturan perundang-undang sama ataupun hukum nasional. Saya juga akan menjelaskan perdagangan internasional. 1. Kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. 2. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. 3. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. 4. Dikenai pajak atau biaya masuk. 5. Biaya angkut lebih mahal. 6. Kualitas barang harus mengikuti standar internasional. 7. Peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan lainnya seperti perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan lain-lain. Manfaat perdagangan internasional. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Pendapat negara meningkatkan melalui perolehan devisa hasil ekspor. Mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Mendorong pertumbuhan ekonomi dari menyerap barang tenaga kerja
sehingga dapat mengurangi pengangguran. Di sini saya akan menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Yang kedua adalah biaya masuk lebih tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi kebijakan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri. Adanya kuota kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor impor dari suatu negara. Yang pertama, politik peperangan. Adanya politik dumping atau kebijakan penjual barang luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Mem beserta teman-teman melalui dari video presentasi yang telah kami sampaikan dari materi kita perdagangan internasional, apakah masih ada yang kurang mengerti atau yang ingin ditanyakan? Demikianlah video presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi kita perdagangan internasional. Jika ada kata-kata dan perilaku kami yang kurang berkenan di hati Mem beserta teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk menutup video presentasi pada kali ini, sambut salam hangat dari kami kelompok 1, salam SFD, semangat fraternitas Dina.